Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan tangan jika Ahmad Effendi hadir. Alisa Caktia, Ali Azura, Amalia Islima, Izin. Ati Aslisti, Alfa Atia, Adu Azhar, Barbara Yunasia, Dayang Sintia, Kita Dinda, Ian Namayati, okay, how are you today? Jadi gimana kemarin pembelajaran bahasa Inggris? Apa? Pembelajaran apa tuh? Pembelajaran atau ujian? Susah nggak sama? Jujur aja. Susah. Susah di bagian mana tuh? That's bias ya. Rata-rata itu banyak masalah gitu. Terus direct and indirect juga. Itu kalau misalkan kalimat direct itu harus ada koma dan titiknya untuk menunjukkan kalau itu kalimat direct. Lalu rata-rata pakai ada koma atau titiknya. I would like to invite you, some of you, in Ali. Maju. How about this? Dari penampilan. Baik. Yang bisa kalian lihat aja. Small. Fisiknya, appearance, penampilan fisiknya. Skinnya. Black skin. How about bentuk wajahnya? Face-nya? Oval atau apa? Oval. Oke, oval ya, oval ya. Rambutnya. Black hair. Black short hair. Oke. Skinny, slender, or fat? Dengan personal appearance saya, penampilan fisik yang kalian lihat. How about the mannerism, sikap dan tingkah lakunya? Tahu sikap kan? Sikap tuh yang kebiasaan yang dia lakukan. Contohnya dia sering mendudukan, menggigit jari, itu sikap. Bisa kalian lihat itu sikap. Dia suka jalan ya kayak merah-merah itu sikap. Dia suka meja. Apa? Bagaimana sikap mencari yang kalian lihat selama lewat? Kalau di kelas sebelah itu ada si Alfiansyah, dia suka apa? Nah itu sikap. Apa sikap kebiasaan? Suka ngolokin orang. Usil. Oke. Mau buat karakteristik. Nah ini baru karakteristik. Karakteristiknya si Ali. Karakter face. Apa karakter?
Lazy, pemalas. Apa lagi? Jahat. Apa lagi? Kuning. Funny nggak ya, funny? Itu cara salah satu cara apa disebut apa tadi? Semuanya tadi disebut deskripsi people, describing people. Nah, itu adalah materi kita hari ini, describing people. Nah, describing people. Jadi describing people itu terbagi menjadi dua. Fisik yang bisa kita lihat, dan yang kedua sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat. Suatu hal yang nggak bisa kita lihat itu tergantung dari point of view atau sudut pandang masing-masing. Jadi setiap orang bisa punya sudut pandang masing-masing mengenai suatu subjek tersebut. Mari kita menunggu kabel HDMI-nya. Apa yang kalian ketahui tentang describing people? Apa lagi? Ikan orang. Apa lagi? Orang. Ada di pikiran kalian. Tujuannya apa nih? Untuk mengetahui orang tersebut atau menyampaikan informasi. Mudahnya generalnya menyampaikan informasi. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu pasti kalian mendeskripsikan seorang saat kalian bertemu orang tersebut. Karena kalian dia paling ditanya sama warga, dia pasti di sininya. Nah itu kalian termasuk. Nah itu kalian termasuk deskripsikan orang. Ditanya orangnya bagaimana tadi? Paling dia pakai baju hitam, dia pakai rambutnya pendek, botak, dia gendut. Itu termasuk deskripsikan orang. Sama bahasa Indonesia seperti itu juga. Hanya perbedaan bahasa saja. Yang perlu diperhatikan dalam bahasa Inggris itu adalah adjective. Tahu adjective? Apa adjective? Kata sifat. Nah, biasa yang dipermainkan pada saat ujian, kalau describing people ini, adjective-nya. Itu yang dipermainkan biasanya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah adjective. Tahu Nadiem Makarim? How about his physique, appearance? Yang ada di pikiran kalian? Tall man. Oh. Tinggi. Ya. Apa lagi? Skinny. Apa lagi? Tall, skinny. Ya bahasa Inggrisnya? Wearing glasses. Warna skinnya pucat, putih, kuning, atau hitam? Kalau matang. Oke, kalau matang. Nah, itu kan yang terlihat tuh. Yang nggak terlihat apa? Nah itu kafir. Kalau sikap kan kalian bukan teman dekatnya ya, jadi nggak pernah ketemu kan. Kalau sikap jadi kurang tahu. Jadi general umumnya dah informasi karirnya. Oh, karakter ya, oh itu handsome. Seleranya. Nah, itu karakter ya. Kalau buat karir iya, nah itu spesifiknya apa tuh? Ministry of Education. Nah, itu karir-karir yang basic general umumnya, pengetahuan umumnya. Ministry of Education, dia juga CEO or founder of project. Nah, ya itu jadi mendeskripsikan orang tuh nggak harus ya tentang fisiknya dia, sifatnya dia, karakternya dia, tapi tentang karir-karir dan kehidupannya yang baik-baik juga bisa, hal-hal buruk juga bisa. Nah, kalau kalian bergibah itu di bahasa Indonesia-nya itu pasti yang bicarakan apa yang buruknya. Nah itu termasuk ke describing people. Nah kalau Cristiano Ronaldo tahu kan? Cristiano Ronaldo
Messi kan? Gimana fisiknya? Bapak, ya masih gede apa? Maskelar. Maskelar. Terus itu? Tinggi, toh? Apa lagi? Putih, kulitnya putih? Putih. Atau mungkin ada yang lihat kalau hitam? Nah, ada yang lihat hitam. Nah, itu kan yang terlihat ya, fisik-fisiknya ya. Bagaimana dengan yang tidak terlihat tuh? Kayak tadi Nadiem Makarim kan Kang Ritra gimana kan? Main sepak bola. Prestasinya dia? Main sepak bola. Banyak ya. Dia seperti menang Piala Dunia, terus menang Ballon d'Or, itu termasuk kalian tidak sebutkan dia juga. Nah, terus bagaimana dengan karakter? Karakter kan setiap orang bisa melihat dari point of view kalian. Karakter yang di Cristiano Ronaldo apa tuh? Ya kerja keras seperti ini sih. Hard worker. Terbalik sih. Hard worker. Nah, terus yang kedua disiplin. Itu yang tidak terlihat tuh. Kita ambil pos. We are going to try your knowledge. Fokus ke gambarnya ya. Terus kalian cocokkan match up with this answer. Lihat gambarnya, lihat karakternya, ekspresinya, appearance-nya, sikapnya. Iya. Sudah? Nah, jadi ya bisa diperhatikan ini di describe symbol itu yakin ya itu yakin appearance mana appearance penampilan fisik ada beautiful yang bisa kalian lihat she is beautiful. Nah jadi kita kalau kalau ditanya ini orang gimana, handsome, beautiful, pretty, kayak gitu. Tapi harus lengkap dalam sebuah kalimat seperti she is beautiful, she was beautiful, he is handsome, he was handsome, he is cute, he is gorgeous. Alif was gorgeous. Alif is gorgeous. Alif is old. Alif is attractive. Alif is stylistic person. Nah, harus lengkap. Mendeskripsikan itu lengkap. Nah, kalau yang di hair itu ada low rambutnya,
panjang, curly, atau short, wavy. Nah, kalau yang cowok tuh biasanya kalau potong tuh masih nama gaya rambut itu pakai bahasa itu. Curly hair, shaver, koma, nah itu padahal ada bahasa Indonesia. Nah, eyes itu ada yang matanya besar, kecil, atau mungkin is beautiful eyes. Nah itu berarti punya mata yang cantik. Is has sparkling eyes. Punya mata yang berbinar. Kalau dari face itu ada round, oval, square, big, milk, elegant, and attractive, charming. Nah itu untuk bentuk wajah, jadi ada bentuk wajahnya oval, kotak, bulat. Nah itu punya bentuk wajah masing-masing ya. Nah, kalau ada dulu mungkin kotak. Kalau Bali itu nanti kayak ada fair. Nah, Alif is a fair. Alif has a fat body. Nah, for example, slender. What is slender? You know slender? It means like Spider-Man. You know Spider-Man? Yang kecil, kurus, cekik. Nah itu sebut Spider-Man. Yang kurus, nah slender. Jadi kurus biasa sama kurus banget yang cekik itu disebut slender. Jadi yang vocabulary beda-beda dia. Ada arti dan makna tersendiri. Skinny, nah skinny yang kurus tuh, yang kayak gini mungkin skinny. Nah, dia skinny. Kalau skinny ini biasa aja, normal. Kurus biasa normal. Ideal lah. Ya yang kurus banget kan, itu slender ya, itu slender. Kalau kalian ketemu orang itu, jangan kalian bilang, itu slender. Ya seperti itu kalian dipukul lah. Nah, atletik tahu atletik. Kalau punya atletik belum? Atletik apa? Renang game swimming. Nah, badan atletik itu yang badannya bagus biasanya yang para orang. Badannya atletik banget. Kayak Cristiano Ronaldo itu bisa disebut atletik juga. Muscular atletik. Sling itu yang cewek-cewek itu biasanya sling itu yang gini kaki ya. Nah itu yang kecil banget. Itu biasanya kita temukan di apa? Di fitness di gym-gym gitu kan. Gambarannya begitu. Nah, dan disebut sling. Describing before. There are 4 areas of describing before. Yang pertama tadi physical appearance, yang kedua behavior, sikap, karakter, and emotion. Nah, sekarang lagi you will need adjectives when describing before. Perhatikan di adjective. Pertama, penampilan fisik yang bisa kita lihat secara langsung untuk mendeskripsikan seseorang untuk masuk ke appearance. Penampilan fisik. Jadi penampilan fisik itu Alif melihat saya seperti ini dan Trabegas juga pasti melihat saya seperti ini. Itu penampilan fisik. Pasti punya sudut pandangnya sama. Kalau mannerism, sikap itu sama-sama bisa dilihat dengan point of view atau sudut pandang yang sama. Orang satu, orang dua melihat, orang tiga itu pasti memiliki melihat sikap atau manner yang sama. Contohnya seperti tadi Alif dan Bagas melihat sikap saya seperti ini, dan saya seperti ini, pasti yang dilihat sama. Yang membedakan itu adalah karakter trait. Setiap orang punya karakter trait berbeda-beda. Contohnya si Alif lihat Segar itu karakternya busy, ya sibuk, segala macam, terus dia nice person, friendly. Nah, tapi si Rainer Bagas mungkin melihat si Tegar itu mungkin introvert, orangnya introvert tapi but wise. Nah, tapi dia bijak dalam solve the problem. Mungkin Alif melihat Rainer Bagas itu orang yang serius banget. Nah, kalian lihat si Alif itu funny.
beda-beda ya. Kalau karakteristik itu tergantung sudut pandang masing-masing. Udah dengar introvert extrovert? Iya. Contohnya. Dia paling introvert. Tertutup. Sendiri. Malas ngomong. Jadi bisa bersosialisasi. Ada introvert sini. Enggak. Memang ada introvert yang begini. Jadi sendiri. Kan kita yang akuin. Yang kita katakan itu apa ya? Ambivert. Secara psikologi ambivert. Nah, yang terakhir emosi. Emosi itu emosi. Jadi kita bisa mendeskripsikan emosi. Itu pertama sekali melewati fase bagas dengan ekspresi marah. With angry emotion. Terus di bagas langsung kita lah ke kelas kalian. Jadi di bagas marah. Kenapa ya? Kalian ngomong-ngomong kita. Oh ya. Kenapa ada tadi? Habis kalau ngomong kan satu kali seperti itu mendeskripsikannya. Kenapa dia marah tadi? Nah, itu emosi juga bisa dideskripsikan. Jadi describing people itu sangat luas sekali. Emosi ada stress, anxious, tired, bored, angry. Nah, makanya kalau di HP itu ada emoji. Sekarang kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa memberikan emoji. Nah itu dan emojinya kita bisa kasih emoji nangis. Tapi kadang kalau orang pakai emoji nangis itu karena tertawa terbahak-bahak. Padahal itu buat nangis. Tapi ini dipakai buat ketawa terbahak-bahak. Terakhir ingin kita lihat kerjain KPD yang dikirim kalian di grup di bagan. Yang satu yang ini. Nah di makanan itu appearance seperti apa? Mungkin rambutnya atau lipsnya atau untuk wajahnya itu kalian masukkan ke sini 40 masukkan ke sini. Ada jawaban yang bisa dimasukkan di Nadine dan Anggun. Ada jawaban yang nggak terpilih juga. Jadi tergantung apa yang kalian lihat. Ini 40. Nah, jadi instruksinya jawabannya bisa double di kedua subjek tersebut. Bisa juga ada yang nggak terpakai nih. Nah, yang kedua ini kalian dengarkan audio sesi listening. Jadi nanti di audio tersebut ada pilihan-pilihan ini. Kalian cocokkan yang mana yang cocok ke speaker 1, yang mana yang cocok ke speaker 2, yang mana yang cocok ke speaker 3. Dan pilihan-pilihan ini juga bisa double jawabannya. Contohnya speaker 1 A B C, speaker 3 C B F. Dia ada B-nya. Mungkin B-nya ada double. Jadi bisa double juga. Untuk ya yang jadi soal kedua. Bisa dikit bisa banyak kenapa mau? Rambutnya pendek ya, kita yang kaki sudah coba. Dia belum Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Sampai jumpa di next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.